Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan video kali ini akan berbagi tentang praktek sadar napas dengan zikir napas di dalam setiap aktivitas. Jadi ketika kita sudah memahami sadar napas dalam kehidupan kita sehari-hari, ya harus dipraktekkan. Bagaimana dengan cara mempraktekannya? Yaitu selalu sadar bahwa diri kita, jasad kita bergerak dan hidup karena dinapaskan. Maka daripada itu kita harus sadar napas di setiap gerak aktivitas kita sehari-hari. Untuk kita sampai kepada puncak sadar napas, yaitu berzikir napas yang mengikuti keluar masuk napas di hidung dan diaktifasi oleh Asma'u Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allahu, Allahu, Allah. Napas bergerak tiada henti. Maka disitulah kita harus selalu sadar napas dan berzikir napas untuk selalu terhubung kepada yang memberi napas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Darman Denesa, di dalam belajar ilmu marifat ataupun mentauhidkan, yaitu Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal, kalau hanya dengan berbagai macam teori kita tidak akan sampai kepada penyaksian yang sebenar-benarnya. Maka dengan sadar napas, praktekkan dengan cara berzikir napas. Ini harus kita buktikan, kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas apapun, dan situasi dan kondisi apapun, kita harus selalu menyadari keluar masuk napas ini dengan cara sadar bahwa kita dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya kalau kita sedang beraktivitas? Kita cukup menyadari keluar masuk napas ini. Ingat, sahabat Kang Darman Denesa, napas itu tidak akan pernah berhenti. Kalaupun berhenti, berarti akan mati. Nah, inilah kita harus selalu ingat, selalu sadar kepada Allah. Dengan setiap hembusan napas kita yang keluar masuk lewat hidung ini, aktifasi atau ikuti dengan asma Allah di dalam batin kita. Nah, bila mana sudah terhubung antara sadar napas dengan zikir napas, itu adalah suatu ibadah rahasia. Karena orang lain tidak tahu bahwa kita sedang berzikir kepada Allah, bahwa kita sedang menghadap kepada Allah dengan zikir napas yang tidak diketahui oleh orang umum atau oleh orang banyak. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah yang sesungguh-sungguhnya ibadah kepada Allah. Tidak riya, tidak syirik, tidak sombong, karena tidak memperlihatkan kepada halayak umum. Dan zikir napas adalah salah satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Kang Darman Denesa, dalam konteks sadar napas ini, sesungguhnya yang harus kita sadari adalah yang memberi napasnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mempraktekkan
setiap hari, setiap gerak kita, dalam segala aktivitas kehidupan kita, itu adalah zikir. Gerak itu zikir. Nah, inilah yang dimaksud dengan mempraktekkan sadar napas dengan zikir napas dalam segala aktivitas. Aktivitas diri ini adalah zikir. Gerak jasad ini adalah zikir. Nah, inilah yang disebut dengan zikir tanpa huruf, tanpa kalimat, karena bergerak. Bergeraknya ini mencerminkan keluar masuk napas kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk lebih dalam dengan kesadaran kita, maka di situ akan bertemu dengan namanya rasa. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa merasakan, tapi hanya merasa. Merasa paling bisa, merasa paling pintar. Nah, tapi jika kita duduk di dalam rasa yang sejati, itu Allah lah yang punya rasa. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus selalu berzikir napas. Berzikir dengan napas yang keluar masuk kita, tapi bukan diolah napas, bukan ditarik, bukan disedot, tapi dengan menyadari. Bahasa menyadari ini hanya menyaksikan keluar masuk napas lewat hidung kita. Nah, jika sudah tersadari, baru kita sambut, baru kita iringi dengan asma-Hu Allah. Maka disebutlah zikir napas Hu Allah. Di dalam sadar napas banyak faedah, banyak rahasia yang akan Allah berikan kepada kita jika kita sudah selalu istiqomah dalam berzikir napas. Karena napas adalah salah satu amanah yang Allah berikan untuk menggerakkan dan menghidupkan seluruh organ tubuh kita yang disebut dengan jasad. Karena jasad ini hakikatnya adalah mati. Dalam kajian ilmu ma'rifatullah, jasad adalah batang tubuh yang tidak bergerak. Karena jasad ini adalah amanah Allah juga. Nah, ketika Allah mengamanahkan jasad, maka terbentuklah jasad. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita imani. Kenapa Allah menciptakan manusia yang berbentuk jasad ini? Sebenarnya Allah ingin memperkenalkan dirinya. Maka harus kita sadari dan kita benar-benar menilik ke dalam diri, sebenar diri, siapa diri ini dan siapa jasad ini. Maka alif lam mim, Allah tunggal, wujud kepada sifat dan perilaku lam Muhammad. Perilaku lam Muhammad akan wujud nyata kepada kehidupan. Mim, Adam manusia. Manusia itu bahasa duniawi. Sesungguhnya manusia sejati, manusia itu ada insan, sebenar insan itu nanti akan kita bahas sama-sama siapa insan yang sebenarnya. Tapi kita di sini fokus kepada sadar napas dengan berzikir napas, maka akan masuklah ke dalam perjalanan rohani kita, dan disitulah akan paham dan dipahamkan tentang siapa napas. Napas adalah sebagian daripada ruh yang Allah tiupkan kepada makhluk ciptaannya. Karena kalau tidak dinapaskan,
makhluk tidak akan hidup. Maka disebut makhluk karena ada napasnya. Nah, inilah yang harus kita praktekkan setiap hari, karena gerak dan langkah kita ini karena dinapaskan. Nah, dengan spiritual, kikir napas sebagai sarana menuju alam rohani, alam ilahiyah, maka harus kita praktekkan kikir napas yang mengikuti dan menyadari keluar masuk napas lewat hidung. Saya yakin dan percaya yang menonton video ini juga akan bisa dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Cukup sekian apa yang disampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu barokah dunia dan akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.